Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Natalia Putri, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah Medan. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG Daljab tahun 2021 di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Kepada Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong, mohon memberikan masukan, bimbingan, serta saran kepada saya agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, Ibu selalu ingatkan memakai masker. Maskernya dipakai dimanapun berada, kecuali kita sedang makan ya. Atur jarak posisinya, agak jauh sedikit. Nih ya, karena kita lagi masa pandemi, jadi kita jaga jarak belajarnya biar sama-sama aman dan sehat ya. Pulang ke rumah, itu sana lagi. Senang sekali Ibu bisa masuk lagi di kelas ini dalam mata pelajaran PPKN. Ya, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin baca doanya, Bang Datu. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya, Ibu cek dulu kehadirannya. Sepertinya anak-anak Ibu masuk semua ya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, angkat tangannya, bilang hadir seperti biasa. Rizky Anita, Naya Amelia, Ernawati, Herlinda, ya selamat ya. Asri Wijayanti, ya Asri. Suci Amelia, Hadir Bu. Nur Puspitasari, Hadir Bu. iya Nur masuk ya, minggu lalu udah masuk kan? Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, pada materi pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu dulu ya. Sama-sama kita masih memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang keberapa? 76. 76. Nah, silakan dipimpin. Berdiri ya. Tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus
kedepannya kita akan mempelajari mengenai sistem politik di Indonesia. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini menganalisis sistem politik di Indonesia. Yang kedua, menganalisis apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Ya, setelah itu nanti ada kita menyajikan, anak-anak bisa menyajikan hasil dari analisisnya. Hasil analisis sistem politik di Indonesia dan hasil analisis suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada di negara kita, negara Indonesia. Ya. Nah, sebelumnya kita lanjut, Ibu pengen tahu dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari ya mengenai apa itu hukum. Ya, sebelum Ibu bertanya mengenai materi hari ini, sistem politik, Ibu pengen tahu dulu anak-anak apa sih pelajaran yang terdahulu, masih ingat nggak? Apa itu hukum? Siapa yang bisa jawab? Apa itu hukum? Ya, namanya sebutkan. Ernawati. Nah, anak-anak ya, jadi harus aktif. Ibu akan melakukan penilaian. Ya, selama proses kegiatan pembelajaran. Jadi harus berani. Ya, salah benar tidak apa-apa. Anak-anak harus berani mengemukakan pendapatnya. Apa yang Ernawati? Hukum adalah sistem yang terpenting dalam melaksanakan atas rangkaian kebiasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik. Iya, itu pendapat dari Ernawati. Bagus sekali ya. Pendapatnya sudah bagus sekali dia. Artinya dia itu mengemukakan pendapat, oh apa itu hukum? Salah benar urusan belakang. Ada lagi yang sama pendapat atau beda? Ayo. Iya, boleh. Hukum itu bersifat memaksa dan memerintah. Hukum itu sifatnya memaksa dan memerintah. Hukum itu berupa apa? Peraturan yang dibuat oleh siapa? Pemerintah. Iya, pemerintah, lembaga yang berwenang ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, masih ingat semua, pintar-pintar anak ibu ya. Kita lanjutkan hari ini materi kita. Ya, sebelum kita membahas mengenai suprastruktur politik dan infrastruktur politik, kita tahu dulu apa sih sistem politik ya, sistem politik di Indonesia. Mungkin sudah sering anak-anak dengar dalam kehidupan di masyarakat ya, atau menonton televisi, kata-kata politik itu tidak asing di telinga kita ya. Apalagi ada pemilihan bupati ya, calon-calon kepala daerah, pasti pernah mendengar oh adanya politik, adanya money politik ya. Apalagi yang sering didengar? Adanya kampanye ya, ibu saya dikasih ini, kasih itu ya. Nah, itu yang sering anak-anak dengar. Nah, itu merupakan apa? Sistem. Sistem itu apa? Ada yang bisa? Sistem? Iya, Sri? Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentukannya, baik yang berupa input atau masukan ataupun output hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Iya, benar sekali. Jadi sistem itu satu kesatuan, ya. Suatu kesatuan, baik berupa dalam input ataupun dalam outputnya. Nah, sekarang politik. Apa itu politik? Baldatun? Politik adalah ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Ilmu untuk meraih kekuasaan, kata Baldatun. Nah, kalau kita gabungkan apa? Sistem politik apa? Sistem politik digabungkan apa artinya? Ya, Sri. Sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Iya, melibatkan aturan, kekuasaan, dan wewenang. Artinya benar semua ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya mengenai suprastruktur politik. Nah, siapa yang tahu mengenai suprastruktur politik?
Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Iya. Ada lagi yang lain? Sudah bagus ya? Jawabannya sudah bagus. Ayo yang lain. Asri, ya. Suprastruktur politik merupakan struktur politik pemerintahan yang berhubungan dengan lembaga negara membuat keputusan politik yang sah. Nah, lembaga negara yang membuat putusan politik, ya. Suprastruktur politik artinya lembaga negara tersebut sesuai dengan apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dia terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia? Apa saja? MPR, DPR, terus DPD. Nah, ini termasuk lembaga apa? Legislatif. Nih, SMP tuh belajar ya. Terus apa lagi? Eksekutif. Ada apa? Presiden. Wakil presiden. Menteri. Ingetin ya. Jangan lupa lagi. Selanjutnya ada lembaga apa? Ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif apa saja? Lembaga yudikatif, tulis ya. Apa saja lembaga yudikatif yang ada di Indonesia? Sambil temannya menulis, anak-anak lihat di gambar ya. Tuh. Kelihatan? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, siapa matanya yang sudah minus? Kita lihat dulu ya, temannya menulis. Mahkamah Agung, apa lagi? Iya, Mahkamah Konstitusi. Terus adanya Komisi Yudisial. Sudah tepat ya. Anak-anak lihat di tayangan, di gambar, dilihat itu ada apa? Gambar itu gambar apa sih? Sidang. Sidang itu di mana? Gedung DPR. Gedung DPR MPR RI. Kok kalian bisa tahu itu gedung DPR MPR RI? Dapatnya dari mana? Berita. Di berita. Beritanya nontonnya di mana? TVRI. Televisi, Bu. Enggak, Bu, saya nontonnya di HP. Saya nggak punya televisi di rumah. Iya. Ada televisi tapi televisinya yang nonton orang. Ya? Benar nggak? Yang nonton tadi main HP. Nah, jadi bisa kita lihat ya, adanya sidang paripurna misalkan baru-baru ini ya, ditayangkan nggak kalau adanya sidang di televisi? Ditayangkan, berarti terbuka negara kita, tidak ada yang ditutupi, sidangnya secara terbuka. Nah, di dalam persidangan itu kita sering melihat ya, siapa sih yang duduk di dalam situ? Lembaga negara yang mana? Yang ada di suprastruktur ya, khususnya ya. Nah, itu lembaga perwakilan rakyat. Jadi mereka yang ada di sana mewakili suara-suara rakyat. Ya, mereka rapat. Ya, membahas apa, mengancang undang-undang apa sebelum dibentuk menjadi undang-undang. Nah, anak-anak ya, siapa yang punya cita-cita? Mau duduk juga, Bu, saya di sana. Nanti setelah tamat sekolah kuliah saya mau jadi salah satu anggota parlemen. Ayo, siapa yang punya cita-cita seperti itu? Siapa yang punya
itu, Nur? Iya, Nur ya. Semoga Nur nanti menjadi anggota parlemen yang jujur ya, yang menerima suara rakyat, ya menyampaikan aspirasi dari rakyat, ya anak-anak ya. Nah selanjutnya di bawah itu ada gambar apa sih? Silakan diamati. Kelihatan nggak? Ibu Puan ya. Siapa sih Ibu Puan Maharani? Ketua DPR RI. Ketua DPR RI yang menjabat sekarang ya. Jadi tahu semua anak ya. Didampingi sama anggota DPR lainnya. Sudah tahu semua. Nanti kalau masih belum tahu, cari-cari lagi informasi ya. Jangan sekedar dapatnya dari ibu aja di sini. Anak-anak juga berkembang ya, melalui HP, internet ada ya kan. Jangan bukain sosmed melulu. Nih. Nah itu jadi ya, suprastruktur itu. Sekarang kita ke infrastruktur. Apa itu infrastruktur politik? Nur, apa Nur? Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang turut. Artinya kelompok tersebut dibentuk oleh siapa? Kelompok tersebut dibentuk oleh siapa? Oleh masyarakat. Nih, beda kan? Dianya infra sama suprastruktur. Ya, beda kan? Kalau ini dianya dibentuk oleh ya, udah langsung ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang sebelahnya itu organisasi bisa bentuknya karena dia dibentuk oleh masyarakat. Apa saja bagian-bagiannya? Partai politik yang pertama. Ya, silakan dicatat dulu. Yang tadi ada yang mau mencatat, silakan dicatat dulu. Partai politik, dibaca lagi bukunya. Sambil mencatat, dibaca lagi bukunya. Infrastruktur politik, partai politik. Nggak asing ya? Asing nggak? Tidak asing. Ada salah satu anggotanya kan? Atau ayahnya? Anggota parpol? Tidak ada. Nah, nanti ya. Tahu saya punya cita-cita mau bentuk parpol. Ya. Nah, apa sih partai politik? Kita dengar terus. Yang kamu ketahui tentang partai politik itu apa? Biasanya lambang. Ya. Ada Bu, lambang apa saja? Yang masih ada di kepala sampai saat ini apa? Kepala banteng. Kepala banteng, partai apa? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, punyanya Ibu Puan tadi ya. Nah terus apa lagi yang kamu ketahui? Partai apa lagi? Partai Golkar, golongan karya. Jadi partai politik itu apa? Organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara. Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara. Nah, jadi resmi ya, dibentuk dalam suatu partai politik di negara kita ini. Nah, dalam pemilu terakhir tahun berapa? 2019. Partainya ada berapa jumlahnya? 16. Ada. Nih, ya. PR ya di rumah. PR di rumah berapa sih dari minggu depan ditanya lagi. Ya. Selanjutnya apa yang kedua? Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan. Nih. Apa pengertiannya kelompok kepentingan itu? Yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Nah, kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan politik negara, ya, mereka membentuk
Jadi membentuk kelompok namanya kelompok kepentingan. Dibentuk oleh siapa? Balik lagi masyarakat. Nah, jadi paham ya? Jadi kalau infrastruktur itu saya selama ini nggak pernah tahu, Bu. Ternyata infrastruktur itu bagiannya ada partai politik, ada kelompok kepentingan. Ini ya. Selanjutnya ada kelompok penekan. Nah, tadi ada kelompok kepentingan, sekarang kelompok penekan. Apa itu kelompok penekan? Yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik. Kelompok yang mengupayakan keputusan politik. Dia yang mengupayakan, dia yang menekan, ya, supaya adanya keputusan politik yang dipenuhi, harus dipenuhi. Selanjutnya, media komunikasi politik. Nah, kalau bicara media, nggak asing lagi. Media itu apa? Alat. Jadi media komunikasi politik itu apa? Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pandangan politik secara tidak langsung. Iya, sarana dalam menyampaikan informasi politik. Kok Ibu bisa tahu ada banyak partai di negara kita? Dari mana? Dari media. Kok bisa tahu calon-calonnya siapa saja yang akan menduduki di lembaga suprastruktur politik? Dari mana? Dari media komunikasi politik. Ya. Sekarang kita sering banyak dengar yang namanya berita hoax. Nih, benar. Kamu suka buat ya berita hoax? Tidak. Atau korban? Tapi belum viral ya. Jangan sampai anak-anak ya, jangan membuat berita hoax, itu bisa mengakibatkan apa? Perpecahan ya. Itu orang-orang politik lihat di berita-berita nih saling menjelek-jelekan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membentuk dua kelompok ya. Jadi dua kelompok dibentuk. Ayo. Masih tetap jaga jarak ya, jangan terlalu berdekatan, maskernya masih dipakai. Nih. Anak-anak sudah dibentuk kelompoknya masing-masing. Ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya LKPD. Di dalam ini ada tugas kelompok dan tugas mandiri ya. Jadi nanti Ibu tayangkan slide ya, anak-anak lihat dan nanti silakan dianalisis. Dalam kegiatan diskusi Ibu akan melakukan penilaian juga. Jadi tidak hanya Ibu duduk-duduk saja. Anak-anak berdiskusi itu kelihatan ya, mana siswa yang aktif ya, mana yang tidak. Jadi semuanya bebas berpendapat. Jangan takut, namanya diskusi. Nanti kita mencapai yang namanya kata kesepakatan. Ya, nih Ibu bagikan ya, ditulis nama kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu tayangkan slide-nya, anak-anak baca dulu LKPD-nya sebelum ditayangkan videonya. Apa sih yang terjadi di video tersebut? Ya, apa masalahnya? Apa pendapat saya mengenai hal tersebut? Dibalik dulu ya, badannya dibalik dulu. Nih, ya biar kelihatan. Ini nontonnya ke belakang. Diputar dulu. Nih. Ada berita ya. Silakan tidak boleh menjelek-jelekan. Nah, ya. Kita hanya menganalisis apa yang terjadi, jangan menjelekan nama orang.
Ya, sudah, videonya singkat saja. Ya, yang penting kita tahu apa sih itu. Ya, videonya sudah dikirim juga di grup kita di WhatsApp. Ya, nanti anak-anak buka lagi sambil berdiskusi. Silakan berdiskusi secara aktif dari masing-masing kelompok mengenai masalah yang ada di atas. Ya, itu lembaga apa? Ya, termasuk ke dalam suprastruktur politik atau termasuk infrastruktur politik, perannya apa? Ya, dianalisis seperti itu. Ya, apa yang sudah dia lakukan ya untuk memajukan negara Indonesia. Nah, ya, dianalisisnya seperti itu. Jadi masing-masing kelompok aktif memberikan pendapatnya. Silakan diskusi. Jadi tanggapannya apa? Ngomong-ngomong kita yang ngomong. Masih ngomong. Kayak kamu MPR Tadi kan ada legislatif itu. Catatannya nggak setuju MPR. Ya, nggak setuju kalau di Jokowi itu tuh dipilih sama MPR gitu. Setuju. Warga menolak masa jabatan presiden menjadi 3 periode di situ kan tadi. Cuman 74% yang menolak. Kecil yang sedia. Yang setuju berapa persen? Kamu setuju? 84,3. Yang setuju. Menyatakan tak setuju jika presiden kembali dipilih oleh DPR tadi kan. Berarti sisanya setuju. Ya. Cuman berapa persen jadinya? Nah, di sini buat menjadi moderator ya dalam diskusinya. Silakan masing-masing kelompok menyampaikan, ya, menyajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, menyajikan hasil analisis tentang sistem politik dan tentang suprastruktur politik dan juga infrastruktur politik mengenai permasalahan yang ada di dalam video tadi. Ya, silakan dianalisis, sajikan satu-satu. Silakan di kelompok 1 dulu. Mewakili, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menganalisis hasil video yang sudah ditayangkan tadi. Menurut pendapat kelompok kami, tidak setuju karena survei sudah menunjukkan 74% warga tidak setuju Jokowi maju untuk Pilpres 2024. Jokowi juga sudah menjabat 2 periode. Menurut undang-undang sudah ditetapkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Selain itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya, itu jadi dari kelompok 1 merasa tidak setuju ya jika presiden yang sekarang Bapak Jokowi mencalonkan kembali ya atau dipilih langsung ya menjadi presiden di tahun berikutnya periode ketiga. Silakan kelompok 2 apa tanggapannya? Menurut kelompok kami setuju kalau Presiden Jokowi menjabat kembali ke dalam periode ketiga karena Presiden Jokowi sangat bertanggung jawab dalam tugasnya dan juga aktif dalam mengembangkan dan memajukan negara Indonesia. Membangun Indonesia Timur adalah bukti kerja nyata Jokowi. Udah ya. Jadi kelompok sana dianya kelompok 2 tidak merasa setuju ya bahwa Bapak Jokowi bisa menjabat karena kelompok 2 pendapat Bapak Jokowi bertanggung jawab ya
Nah, di situ kita analisis apa lembaga apa presidennya? Eksekutif, ya, termasuk dalam struktur politik. Nah, jadi sama nggak? Apalagi yang mau disampaikan mengenai tanggapannya? Tidak ada? Kita lanjutkan. Ya, analisa dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tersebut terdapat dua lembaga, yaitu lembaga legislatif yaitu MPR dan lembaga eksekutif yaitu Presiden. Fungsi MPR: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR. Peran presiden: 1. Wewenang, kewajiban dan hak presiden antara lain memegang kekuasaan pemerintahan undang-undang dasar. Ya, sudah. Ya, pertama untuk kelompok 2 ya. Nah, tadi dia menganalisis mengenai tugas dari presiden tersebut. Apa tanggapan kalian? Kami ingin menanggapi dari kelompok 2. Menurut kami program kerja Jokowi memang bagus, tapi alangkah baiknya hanya program kerjanya saja yang dilanjutkan, tetapi masa periodenya hanya 2 kali. Ya, bisa jadi ya, jadi adanya aspirasi dari rakyat juga ya. Jadi program kerjanya sudah bagus, kalian sudah menikmati juga ya selama ini. Dapat apa aja? Kartu-kartunya itu ya. Nah, sudah menikmati semua, ibu bapaknya juga di sana ya, merata ya. Ada yang dapat, ada yang tidak, sesuai dengan perekonomian masing-masing. Nah, di situ. Jadi kita sama-sama buat kesimpulannya mengenai diskusi ini, mengenai tugas dan wewenang presiden tersebut, dan masa jabatannya hanya 2 kali periode berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lanjutkan di dalam LKPD-nya ada tugas mandiri. Ya, dikerjakan di masing-masing ini individu ya. Ditulis namanya. Ditulis namanya. Nih, kasih waktu ya. Beberapa menit, itu mudah sekali. Tulis namanya, tulis jawabannya mengenai materi yang sudah kita pembelajari hari ini. Sudah dilakukan? Sudah? Iya. Silakan dikumpulkan tugasnya. LKPD kelompoknya juga dikumpulkan ya. Mau melakukan penilaian. Nih, siapa yang nilainya kecil, nanti ada sanksi hukuman ya. Bukan sanksi yang macam-macam ya. Nih. Nih kelompoknya, kelompok 1 ambil penilaian kelompoknya, itu sudah ada nilainya, sudah ibu lihat juga di sini. Nah ini nilai ini videonya ya. Nih yang dapat besar ya, paling besar 100. Herlinda ya. Sudah. Nih ambil semua ya. Nanti saya tambahin, Herlinda bantuin yang saya besar. Nah, yang paling kecil ini ada nih Baldatun. Nah, ya. Nanti Baldatun belajar lagi ya. Kita mau hukum dia yang mau nyanyikan lagu ya. Nyanyikan lagu kebangsaan. Lagu wajib aja, lagu wajib negara kita. Satu lagu yang kamu pilih. Silakan. Saya akan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya. Nah, ya, nanti perbaiki lagi ya. Minggu depan harus dapat nilai yang lebih besar ya dari Herlinda tadi ya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kita
harus menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa kesimpulannya yang kita dapat? Apa? Bahwa sistem politik di Indonesia ya terdiri dari apa saja? Suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri apa saja? Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok penekan, terus media komunikasi politik. Nah, sudah tepat sekali ya. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Jangan lupa di bukunya itu ada tugas ya, PR dikerjakan di rumah. Minggu depan kita periksa sama-sama. Nanti Ibu akan nilai lagi ya. Mbak Antum ya, baca lagi ya. Itu ada PR di situ. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu pengen nanya lagi, ulang lagi ya. Yang tadi kuis ya. Nanti ada voucher Indomaret. Silakan ambil di ruang guru nanti dari Ibu ya. Nih, siapa yang bisa menjelaskan mengenai partai politik? Partai politik satu aja, voucher Indomaret. Partai politik adalah kelompok atau organisasi di bidang politik yang dibuat oleh warga atau masyarakat. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Iya, betul ya. Dulu ya, voucher Indomaretnya. Nggak tahu berapa rupiah. Ya, Sri, benar sekali. Nah, saudara, sekarang kita tutup pelajarannya. Silakan ditutup bukunya. Kembali ke mejanya masing-masing. Kembali ke mejanya masing-masing. Masukkan bukunya, rapikan tempat duduknya. Ya. Nanti akan dilanjutkan ke pelajaran berikutnya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan membacakan nafas. Silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ibu minta maaf apabila ada salah kata ya dan perbuatan. Semua Ibu mau mengingatkan tetap belajar, jaga kondisi, jangan lupa ya maskernya, cuci tangan, pulang rumah ganti baju ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan assalamualaikum.